Jadi coba Riri yang rekam. Oh, bisa. Oke, silakan Diakon. Baik, terima kasih. Perikop Injil yang diberikan kepada saya itu Lukas bab 1 ayat 46 sampai 49. Ya latar belakangnya ini suka mengingatkan orang-orang. Magnificat. Jadi Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth, kemudian ya kita tahu latar belakangnya di doa Rosario, itu kita mendoakan juga salah satu misteri ini, misteri gembira. Kemudian Magnificat, pujian Maria dikumandangkan oleh Bunda Maria. Nah, salah satu potongannya adalah Lukas bab 1 46 sampai 49. Nah, di sini kita mau melihat alasan Alkitabiah lebih terfokus kepada penghormatan kepada Bunda Maria. Oke, mengapa sih Gereja Katolik menghormati Bunda Maria? Oke. Apa sih alasan-alasannya? Oke. Saya paham ini merupakan suatu pendekatan Alkitabiah karena kelompoknya juga kelompok kitab suci, mau mendalami kitab suci. Tapi saya mau menggunakan pendekatan dogmatis. Oke, jadi nanti bahasa-bahasanya sedikit berat, semoga nggak ngantuk kemudian tumbang tiba-tiba. Oke, telepon aja ambulan gitu. Langsung telepon ambulan aja gitu. Antara kecapean mungkin atau sedang nggak enak badan atau ngantuk karena topik saya. Jadi dua pilihan itu aja. Jadi semoga kita minta bantuan Bunda Maria Roh Kudus untuk ya bisa pelan-pelan belajar. Oke. Nah, jadi pendampingan metodenya adalah dari sisi dogmatis, kemudian dari Alkitab juga. Oke. Nah, pertanyaan atau garis besar dari topik kita pada sore hari ini adalah penghormatan kepada Bunda Maria. Sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa kita Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Oke. Ini pilihan kata yang sangat-sangat jelas. Oke. Kita menghormati Bunda Maria. Oke. Nah, untuk lebih dalam mengetahui topik kita, untuk membahas topik kita pada sore hari ini, saya akan menggunakan istilah-istilah teknis lagi. Oke, ini mungkin beberapa dari kita yang beragama Katolik sudah pernah dengar. Oke, kata-kata ini, latria, dulia, dan hyperdulia. Buktinya di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 6. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Oke, ingat. Hanya kepada Allah menyembah. Berikutnya, setelah latria, kedua adalah dulia. Penyembahan orang ini ya pembahasan yang sudah sering didengar. Oke, sedikit review ya, pengulangan. Nah, dulia ini penghormatan. Oke, respect, veneration. Oke, misalnya saya menghormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang umurnya lebih tua dari saya. Saya yang masih muda, Bapak Ibu yang pernah muda tapi sekarang umurnya lebih tua dari respect, menghormati. Oke. Seperti itu juga. Dulia itu seperti itu, penghormatan. Oke, penghormatan. Misal saya kepada orang tua saya, penghormatan. Nah, penghormatan dari sisi rohani ini ditujukan kepada siapa? Yang pertama para kudus. Oke. Sumber Alkitabnya kita bisa lihat di Roma bab 13 ayat 7. Silakan dicek ya. Kepada para kudus, kita menghormati mereka karena mereka juga pernah hidup seperti kita, namun mereka hidup sebagai pengikut Kristus yang benar-benar sejati. Jadi mereka bisa menjadi orang-orang kudus. Jadi kita menghormati mereka dengan tujuan untuk belajar dari mereka.
Santa atau orang tua. Mengapa? Alasannya Bunda Maria. Maria sebagai Bunda Allah. Oke. Kemudian penghormatan juga kepada benda tertentu yang melambangkan Allah ataupun para kudus dan Maria. Contohnya salib. Kita bukan menyembah salib itu sendiri, tapi kita menghormati. Makanya ada cara penghormatan salib itu, kita misalnya mencium salib itu waktu Jumat Agung, Veneration of the Cross, hari Jumat Agung. Patung Bunda Maria, kita bukan menyembah patungnya, tapi sama seperti saya ini menghormati orang tua saya dengan saya membingkai foto orang tua saya di kamar saya, taruh di dinding. Itu sama seperti itu. Saya menghormati orang tua saya dengan memiliki foto orang tua saya. Nah, patung-patung juga seperti itu. Itu fotonya gitu loh. Fotonya Bunda Maria. Oke. Fotonya Bunda Maria, bukan menyembah patungnya, tapi menghormati lewat instrumentalisasi patung atau gambar Bunda Maria atau para kudus di kudus tertentu seperti itu. Jadi ini harus jelas antara penyembahan dan penghormatan. Penyembahan hanya kepada Allah, penghormatan ini yang kita lakukan kepada Gereja Katolik lakukan kepada para kudus, santo santa, hyperdulia kepada Bunda Maria yang lebih tinggi penghormatannya. Oke. Jadi semoga ini menjadi jelas dan kemudian apabila ditanya mengapa kita sangat mencintai Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria, tapi menghormati Bunda Maria sama seperti kita menghormati orang tua kita, nenek moyang kita. Nah, lagi Magnificat, nyanyian pujian Maria. Saya bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Nah, ini perikop Injil yang kita pakai untuk menggali lebih dalam alasan mengapa kita menghormati Bunda Maria. Oke, saya nggak akan bahas mengapa Bunda Maria mengucapkan pujian ini. Oke, nggak akan bahas lebih dalam, tapi Bunda Maria ini masuk dalam golongan anawim. Oke, mereka yang tertindas, yang miskin. Jadi pujiannya kalau utuh Magnificat itu bisa dilihat bagaimana Allah ini hadir dan berpihak kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang miskin. Jadi nyanyian pujian Bunda Maria dari kaum anawim ini adalah nyanyian untuk mereka yang tertindas, mereka yang miskin. Oke. Baik. Sebentar. Saya tiba-tiba ditelepon sama Bapak. Baik. Tiga kalimat, 3 poin penting yang bisa kita refleksikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah Bunda Maria memerlukan juru selamat? Apakah Bunda Maria perlu diselamatkan? Ini kan pertanyaan yang sangat penting. Kita dengar Bunda Maria ini dikandung tanpa noda, full of grace, penuh rahmat. Apakah Bunda Maria yang penuh rahmat ini tanpa dosa asal, ini memerlukan juru selamat? Nah, ini pertanyaan besar. Kedua, ini penghormatan. Dasar biblisnya adalah segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mengapa? Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Kita menghormati Bunda Maria bukan karena Bunda Maria itu sendiri, tapi kita menghormati Allah
yang maha kuasa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Bunda Maria. Jadi penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak berhenti di situ. Tapi Bunda Maria adalah pengikut Kristus yang pertama dan utama yang setia mengikuti Kristus. Fiat, ia mengatakan suatu jawaban ia adalah refleksi iman Bunda Maria yang menjadi model keimanan kita. Ini mau menjadi jembatan bagi kita, model keimanan kita dalam perjalanan iman kita. Jadi doa rosario, devosi kita kepada Bunda Maria nggak hanya berhenti di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana lewat devosi kita kepada Bunda Maria, penghormatan kita kepada Bunda Maria dan para kudus, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah sendiri, sumber segala rahmat. Allah yang maha kuasa, yang melakukan perbuatan besar, bukan hanya kepada Bunda Maria, kepada kita juga. Oke. Makanya kalau beberapa dari teman-teman Bapak Ibu di sini yang pernah ke Filipina atau mungkin pernah lihat beberapa patung-patung Bunda Maria di Filipina atau di mana saja, selalu ada Bunda Maria dan bayi Yesus. Terus tangan Bunda Maria pasti akan menunjuk kepada Yesus. Oke. Nah, itu tujuannya. Kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria juga mau membantu kita menjadi model perjalanan iman kita dan menunjuk jalan yang sejati kepada kita. Ini loh, ujungnya akhir perjalanan imanmu bukan ke saya, tapi kepada putraku sendiri, Yesus Kristus. Oke. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar artistic design, itu enggak, ada makna teologisnya. Mengapa selalu, kalau enggak seperti ini, Bunda Maria megang Tuhan Yesus, bayi Yesus, atau begini tangannya selalu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Maksudnya seperti itu. Oke. Maksudnya seperti itu. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tadi yang bagian pertama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Oke. Nah, kita ingat pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Oke. Ineffabilis Deus, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Oke. Ini mau menjawab pertanyaan tadi, mengapa Bunda Maria mengungkapkan perkataan ini, juru selamatku? Bukankah Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa? Tanpa noda dosa asal? Oke. Yang memerlukan juru selamat kan artinya adalah kita yang berdosa, maka oleh sebab itu kita memerlukan juru selamat, kita harus diselamatkan, sang penebus. Tapi di sini dikatakan Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Maksudnya seperti apa? Apakah ini bertentangan atau ada penjelasan lain? Oke, mari kita lihat. Nah, dalam dogma ini dikatakan dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, maksudnya Paus Pius ke-9, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati, seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin, di rahim ibunya, Santa Ana, oleh rahmat yang istimewa, dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Oke, ingat, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Oke, baik. Ini dogmanya didefinisikan pada tahun 1854. Dogmanya secara resmi, tapi dalam sejarah ini sudah dibahas ratusan tahun sebelumnya, abad-abad sebelumnya. Oke, pada awal-awal sudah dibahas, tapi secara
pada tahun 1854. Bukan berarti bahwa dogma itu muncul tiba-tiba pada tahun 1854. Enggak. Sudah diimani oleh umat Katolik pada abad-abad sebelumnya. Namun secara definitif ditulis, diumumkan pada tanggal 8 Desember 1854. Oke. Noda dosa, apakah dia membutuhkan Kristus untuk menyelamatkannya? Jawabannya adalah iya. Iya. Oke. Keselamatan seperti apa yang didapatkan oleh Bunda Maria? Ini penjelasannya. Karena segala keistimewaan yang diberikan kepadanya hanya mungkin diperoleh melalui keselamatan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Jadi keselamatan kita hanya didapatkan oleh dari Tuhan Yesus sendiri. Don Scotus, seorang Fransiskan, mengatakan hal ini dengan indahnya. Malah Maria melebihi siapapun membutuhkan Kristus sebagai penyelamatnya. Oke. Sebab ia dapat tercemar oleh noda dosa. Asal seandainya rahmat dari Sang Penyelamat tidak mencegah hal ini. Artinya apa? Redemption, keselamatan yang diberikan kepada Bunda Maria tidak harus menunggu setelah Tuhan Yesus disalibkan. Oke. Istilah teknisnya itu preventive redemption. Jadi Bunda Maria dalam rahim ibunya Santa Maria sudah dicegah. Bahkan jauh-jauh sebelum dilahirkan sudah menjadi rencana Allah bahwa seorang perempuan, seorang wanita yang akan mengandung, yang menjadi ibu dari Putra Allah Yesus Kristus ini harus suci adanya, penuh rahmat, tanpa harus menunggu keselamatan yang datang dari kurban Yesus di kayu salib. Ini istilahnya adalah preventive redemption, keselamatan yang mencegah. Oke, tanpa harus menunggu, sekali lagi, peristiwa penyelamatan umat manusia di kayu salib, jauh-jauh sebelumnya, dalam rencana Allah, di rahim Santa Ana, ibunya Bunda Maria ini dikantung tanpa noda dosa. Tanpa dosa asal. Keistimewaan rahmat yang membuat Maria dibebaskan dari noda dosa asal adalah bentuk penghormatan Yesus kepada Maria ibunya. Sesuatu yang menjadi haknya sebagai Tuhan. Loh, mengapa? Haknya Tuhan. Keputusan Tuhan sendiri. Kita nggak bisa meragukan, menjadi suatu pertanyaan, mengapa? Tapi ini adalah bentuk, sekali lagi, bentuk penghormatan Yesus kepada Maria ibunya. Tuhan sendiri yang memilih Maria untuk menjadi ibunya di dunia ini. Dari situ, ia akan dilahirkan dari Bunda Maria. Oke, ini adalah keputusan Allah sendiri. Oke. Nah, ada 4 dogma mariologis dalam Gereja Katolik. Yang pertama, Maria Bunda Allah, Theotokos. Yang kedua, Maria selalu dan tetap perawan. Oke. Semper Virgo ante, sebelum melahirkan, pada saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Ditetapkan dalam konsili-konsili. Maria tergantung tanpa noda dosa tadi. Kemudian Maria diangkat ke surga dengan segenap jiwa raganya. Oke. Nah, untuk membahas tentang penghormatan kepada Bunda Maria, teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa dogma mariologis hanya bisa dan hendaknya selalu dipahami dalam konteks dogma kristologi. Oke, selalu ada keterkaitan, ada hubungannya dengan siapa itu Yesus, yang sungguh manusia dan sungguh Allah. Oke. Per Mariam ad Jesum, melalui Maria kepada Yesus, dan juga kepada Yesus melalui Maria. Artinya, cinta kita kepada Maria adalah jalan untuk kita mencintai Yesus. Dan cinta kita kepada Yesus juga membawakan kita kepada cinta kepada Maria. Ini nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa mencintai anaknya tanpa mencintai ibunya. Kita nggak bisa mencintai ibunya tanpa mencintai anaknya. Mengapa? Karena anaknya sendiri sangat-sangat mencintai ibunya. Dan kadang banyak sekali pertanyaan, loh mengapa sepertinya umat Katolik ini sangat-sangat menghormati Bunda Maria, seperti sudah mengangkat Maria, menjadikan Maria seperti Allah sendiri. Gitu kan. Pernah beberapa bulan yang lalu ada kontroversi kan di buku agama kalau nggak salah itu. Tiga Tuhan itu, salah satunya Bunda Maria, itu buku PKN kan, buku PKN kalau nggak salah itu.
salah sangka. Oke. Kita ini yang penting. Kita sebagai umat Katolik mengikut Tuhan Yesus nggak akan pernah mampu, nggak akan sebanding dengan cinta kita, penghormatan kita kepada Yesus. Nggak akan pernah. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah menyangka bahwa kita umat Katolik penghormatan kepada Bunda Maria berlebih-lebihan. Enggak. Kita nggak akan mampu, we can't compete with Jesus. Gitu loh. Kita nggak akan bisa menang melawan Tuhan Yesus dalam hal menghormati Bunda Maria. Sangat sedikit, sangat secuil sekali penghormatan kita kepada Bunda Maria. Tuhan Yesus yang sangat menghormati bundanya sendiri. Oke. Baik. Nah, alasan mengapa kita menghormati Bunda Maria, teman-teman sekalian, ini. Bunda Allah, Theotokos. Asal dan dasar sumber dari penghormatan kita kepada Bunda Maria ini. Karena Maria adalah Bunda Allah. Di sini terkadang terkecoh. Oke. Bunda Allah kita kan, Allah kita Allah Tritunggal, Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang sering dipikir ini, apabila kita mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Allah, yang sering disangka dan dikira adalah bahwa Maria ini adalah Bunda Allah Bapa. Ini yang karena konsep Allah ini di sini nggak ditulis Allah Putra. Oke. Meskipun secara kodrat hakikat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus adalah Allah yang satu, tapi secara pribadi persona, oke, ini bahasanya tinggi ya nanti. Sudah mulai ngantuk-ngantuk ini bahasanya tinggi ini. Tapi ini jelas. Oke, jelas alasan mengapa kita menghormati Bunda Maria, alasan jelas adalah karena Bunda Maria nggak sama seperti kita, manusia biasa. Kita menghormati Bunda Maria, mengapa? Jelas karena Bunda Maria adalah Bunda Allah. Dan terkadang terkecohnya di sini, istilah Bunda Allah ini bukan mengacu kepada Allah Bapa, tapi Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita jelas ini bahwa kita mengacu kepada Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, baru jelas, oke, iya benar. Benar kok, bahwa Bunda Maria ini adalah Bunda Allah Putra. Oke. Yesus Kristus, yang juga adalah Allah, tapi Allah Putra. Oke. Gelar ini dalam bahasa Yunani disebut Theotokos. Kata Theos berarti Tuhan atau Allah, dan Tikto berarti dia yang melahirkan. Oke. Dalam bahasa Latin disebut Dei Para. Nah, Romani Codister mengatakan tugas Maria sebagai ibu tidak boleh dipersempit menjadi fungsi fisiologi saja. Oke. Menyusui, merawat, bukan seperti itu. Bukan hanya sebatas itu. Ada yang lebih dalam. Maksud dari Maria sebagai Bunda Allah. Maka terjemahan Theotokos dalam bahasa Latin tidak hanya di Dei Para dan Dei Genetrix, tapi juga Mater Dei. Oke. Dalam istilah terakhir ini lebih terungkap bahwa keibuan Maria merupakan tugas personal, oke, merawat dan sebagainya sebagai ibu secara biologis, tapi rohani pula. Oke. Jadi perkembangan Yesus sebagai seorang anak, mencintai, kemudian dalam hidup keagamaan, karena bangsa Yahudi juga, Tuhan Yesus, ini juga berasal dari orang tuanya. Berasal dari ibunya, Bunda Maria sendiri. Oke, ini jelas. Jadi bukan, apabila kita berkata Bunda Allah, Maria bukan hanya dari sisi fisiologis, tapi juga dari sisi rohani. Oke. Akar biblisnya apa di sini? Penghormatan kita kepada Bunda Maria, Bunda Allah. Teks Injil yang oleh gereja dijadikan dasar bagi dogma ini ialah kata-kata Elizabeth kepada Maria ketika dikunjungi Maria. Oke. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku. Oke. Lukas bab 1 ayat 43. Kata Tuhan dalam teks ini sejajar dengan nama Yahweh, yaitu gelar untuk Allah yang biasa digunakan oleh Israel dalam Perjanjian Lama. Seruan Elizabeth juga menegaskan kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini dasar mengapa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Dasar biblisnya dari perkataan Elizabeth yang juga menggaungkan perkataan malaikat Gabriel menuju kepada Yesus sebagai yang kudus, anak Allah.
Yang dilahirkan Maria tentu saja manusia bernama Yesus. Ya. Daging kemanusiaan Yesus berasal dari Bunda Maria. Namun manusia Yesus ini juga memiliki kodrat ilahi, inkarnasi. Ini yang memungkinkan, oke, Allah menjadi manusia. Peristiwa ini inkarnasi, misteri inkarnasi. Yesus ini juga memiliki kodrat ilahi, yaitu kodrat yang lahir dari Allah Bapa. Oke. Yesus adalah anak Allah. Lukas bab 1 ayat 35. Oleh sebab itu, Maria bukan hanya Bunda Kristus, Yesus sebagai manusia, melainkan juga karena Yesus adalah pribadi yang sama, sungguh Allah, sungguh manusia, dan pertama-tama adalah Bunda Allah atau Ibu Tuhan Theotokos. Beberapa teks Perjanjian Baru jelas juga mengidentikan Maria sebagai Ibu Yesus. Ini bisa dicek nanti. PowerPoint saya, slide ini saya berikan untuk bisa dicek. Ini Matius, Lukas, dan sebagainya. Referensinya di sini. Ibu dari anak Allah. Nah, ada kontroversi, oleh Uskup Nestorius yang meragukan atau menyangkal, menolak keduaan Maria sebagai Bunda Allah. Uskup Nestorius. Bagi para Nestorian, pengikut Uskup Nestorius ini, Injil hanya mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Yesus, bukan Bunda Allah. Oke, ini ada pemisahan. Bunda Yesus, bukan Bunda Allah. Jadi ini yang diragukan adalah identitas siapa itu Yesus sendiri. Kalau jelas-jelas bahwa Yesus inilah adalah sungguh Allah, sungguh manusia, lewat misteri inkarnasi, tidak akan ada pemisahan. Tapi para pengikut Uskup Nestorius ini, mereka hanya menitik beratkan kepada Maria sebagai Bunda Yesus, sang manusia. Bukan Bunda Allah, Yesus sebagai Allah. Allah Putra. Sebab itu mereka hanya mau menerima gelar Christotokos, Bunda Kristus, atau Anthropotokos, Bunda manusia, yang mengandung pengertian bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus. Dan karena itu ia bukan Bunda Allah. Jadi sudah dipisahkan antara Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Titik berangkat argumentasi para Nestorian ialah pemisahan yang ketat antara kodrat ilahi dan insani Yesus. Bagi mereka hanya keinsanian Yesus yang lahir dari Maria, bukan keilahiannya. Seperti dicabik seperti itu. Siapa Yesus, identitasnya Yesus ini dicabik. Hanya fokus kepada kemanusiaan Yesus. Tapi sekali lagi, ajaran gereja bukan seperti itu. Gereja mengadakan konsili di Efesus pada 431, abad keempat, untuk mengecam pandangan Nestorius ini. Tokoh utama yang melawan Nestorius ialah Cyrillus, uskup dari Alexandria. Gereja Roma mengajarkan kesatuan kodrat keilahian dan keinsanian. Sungguh Allah, sungguh manusia dalam satu pribadi Yesus Kristus, kesatuan hipostatik. Yesus diimani sebagai pribadi ilahi yang utuh, bukan atau ilahi atau kodrat insani. Kesatuan pribadi Kristuslah yang menjadi landasan keyakinan gereja bahwa yang dikandung Maria dari Roh Kudus adalah seluruh diri Yesus. Dan karena itu Maria bukan hanya Anthropotokos, tetapi Theotokos. Bukan hanya Bunda manusia, Yesus sebagai manusia, tapi Theotokos, Bunda Allah. Ini dasar mengapa kita menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda Allah. Asal, akar, dan awal dari penghormatan kita. Itu. Karena tanpa ini, kita sama saja menghormati manusia seperti biasa. Tapi Bunda Maria memiliki status yang sangat-sangat khusus dalam karya keselamatan. Dalam sejarah keimanan kita. Sebagai Bunda Allah, Theotokos. Kiranya jelas bahwa dogma Kristologi dan Mariologi merupakan satu kesatuan yang erat. Ada hubungannya sekali lagi. Penghormatan kita kepada Bunda Maria nggak hanya sebatas menghormati, berhenti di situ. Tapi ada kristologinya. Karena ini berhubungan dengan Yesus sendiri. Karena tanpa Yesus, Bunda Maria ini hanya manusia biasa seperti kita. Sama seperti kita. Tanpa Yesus, kita nggak ada artinya. Terakhir, menghormati bukan menyembah. Menghormati bukan menyembah. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria pertama-tama karena Allah, Yesus sendiri,
terlebih dahulu menghormati dan memilihnya untuk menjadi ibu bagi putranya Yesus Kristus. Jadi sekali lagi jangan pernah menyangka kita ini kelebihan menghormati Bunda Maria. Terlalu berlebih-lebih. Enggak ada yang pernah setara penghormatannya kepada Bunda Maria selain Yesus sendiri. Penghormatan kita kepada Bunda itu sangat kecil, secuil aja. Kita nggak akan pernah menang melawan Tuhan Yesus dalam hal penghormatan kepada bundanya. Oke. Jadi jangan pernah merasa takut sebagai orang-orang Katolik menghormati Bunda Maria. Hormatilah Bunda Maria sepantasnya sebagai Bunda Maria, model iman kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada kita, aku jauh lebih mencintai ibuku dibandingkan kamu. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu risau. Oke. Sepantasnya lah menghormati Bunda Maria sebagai bundamu, bunda gereja. Karena cintaku kepada Bunda Maria, kamu nggak akan mampu lawan. Dengan kerelaan dan kebijaksanaannya, Allah memilih Bunda Maria sebagai wanita terbaik dan memenuhinya dengan rahmat agar menjadi kudus dan layak untuk menjalankan tugas yang istimewa ini. Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah yang sempurna. Ini alasan mengapa kita juga menghormati Bunda Maria. Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna. Sekali lagi, Bunda Maria ini model iman, perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Sepanjang hidupnya, Bunda Maria bersedia menaati kehendak Allah. Bukankah seorang pengikut Kristus juga harus seperti itu? Dan kita sudah memiliki model Bunda Maria. Oke. Sekali lagi, nggak berhenti di situ penghormatan kita. Tapi Bunda Maria juga mengajak kita, ayo ikut. Kalau kamu mau memiliki devosi kepadaku, menghormati aku, ini loh tujuannya jelas. Nggak berhenti di aku, tapi kepada putraku. Oke. Per Mariam ad Yesum. Per Yesum ad Mariam. Tanpa paksaan, Bunda Maria menerima panggilan menjadi Bunda Kristus. Bahkan Bunda Maria tetap setia menyertai Yesus sampai akhir. Menderita dan wafat di kayu salib. Ini bukti iman yang luar biasa. Kalau bukti iman sudah seperti ini, Bunda Maria yang menyertai Yesus sampai akhir, ini model iman yang luar biasa, yang patut kita hormati, yang patut kita tiru. Oke, tidak ada alasan lain. Suatu ungkapan iman tanpa kata, terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Janjinya Bunda Maria itu sampai pada titik terakhir perjalanan putranya. Jadi ianya, fiatnya Bunda Maria itu bukan hanya sekedar mengandung putra Allah, tapi sampai titik darah terakhir Tuhan Yesus. Nah, iman seperti inilah yang kita tiru. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus juga belajar mau setia seperti Bunda Maria sampai titik darah penghabisan. Gereja mengikuti teladan Kristus yang menghormati bundanya. Kita ini sebenarnya cuma niru aja Tuhan Yesus yang pertama-tama lebih awal menghormati bundanya. Kita ini cuma niru aja. Jadi don't worry, jangan takut. Karena yang lebih awal menghormati bundanya itu ya Tuhan Yesus sendiri. Karena rasa hormat ini juga, sekali lagi kita nggak bisa memisahkan. Kalau kita mengatakan mencintai Yesus, ya cinta juga orang-orang yang dicintai Tuhan Yesus. Nah, salah satunya yang utamanya adalah Bunda Maria. Kristus meloloskan permohonan ibunya, dan ia melakukan mukjizat pertamanya di Kana. Gereja menghormati pesan Kristus yang terakhir. Oke, menghormati pesan Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, untuk menerima bundanya, Bunda Maria sebagai bunda umat beriman. Yohanes bab 19 ayat 26. Bagi gereja Katolik, penghormatan ini diwujudkan dengan berdevosi kepada Bunda Maria. Kita belajar dari pengalaman iman Bunda Maria lewat doa rosario dan sebagainya, dengan berdoa memohon dukungan doa syafaatnya dan mengikuti teladan imannya. Oke, demikian dari saya. Jadi pendekatannya hari ini adalah pendekatan dogmatis atas landasan Alkitab. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Bagus banget, Diakon Rambang. Aduh, benar-benar. Sudah sebentar, detail, sedikit, mantap. Jadi mengerti. Jadi kita nggak berdoa rosario itu benar-benar
Amazing. Wow ya. Oke, Rek. Ya, terima kasih Diakon Rambang. Teman-teman, bagaimana bahwa sebetulnya kita tuh bukan menyembah Bunda Maria, tapi menghormati. Sebagaimana Yesus pun menghormati Bunda Maria dengan mengabulkan permohonannya, yaitu mukjizat Yesus yang pertama, air menjadi anggur. Dan dasarnya adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Ya. Karena dia Bunda daripada Allah, maka sudah selayaknya ia bebas dari dosa asal saat Maria masih dikandung. Tadi mungkin itu ya yang dijelaskan secara garis besar oleh Diakon Rambang Ngawan OP. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, baik itu refleksi atau pengalaman pribadi, silakan. Sudah jelaskan semuanya ya? Jelas, detail banget. Detail banget, Romo. Bagus banget. Itu Baru jawabannya dengar aku. di yang terakhir ya kayaknya ya, Frater. Ya emang kalau dibilang Jadi, bahasanya tinggi, iya ya. kita kenapa kita menghormati Maria? Lawang Tuhan kita sedemikian menghormatinya kok. Kita hanya mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau ada orang yang bilang, ngapain sih kamu menghormati Maria? Loh, kamu menyembah Tuhan apa enggak gitu ya? Jadi memang jawabannya itu harusnya ini ya jawabannya. Karena kita mengikuti teladan Kristus yang mencintai Maria gitu ya. Dan menghormati. Dan juga yang bagaimana Tuhan menitipkan dan memberikan bundanya untuk kita. Itu dua itu rupanya menjadi jawaban ya Risa ya. Ya, Frater ya. Bagaimana kita memang seharusnya. Ada pertanyaan yang ya saya menggelitik aja tergelitik untuk nanya. Bunda Maria itu kan tetap perawan ya. Pada saat dia sudah melahirkan Yesus pun dia tetap perawan. Dia tidak bersetubuh dengan suaminya ya. Begitu ya kalau nggak salah ya. Walaupun kayaknya di ayat itu agak rancu. Maksudnya kayaknya pernah dibahas kok. Itu artinya apa setelah melahirkan ya udah dia tetap jadi suami istri gitu. Enggak ternyata. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dan ingin tahu jadi proses melahirkan Sang Kristusnya itu bagaimana ya? Apakah ada penjelasan yang mungkin bisa kita tercerahkan? Jadi ingin tahu. Karena kalau udah melahirkan bukankah kita tidak perawan? Itu bagaimana, Frater Diakon? Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah membahas dua dogma. Yang pertama itu Theotokos, Maria sebagai Bunda Allah, kemudian sedikit tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Kemudian yang pertanyaan Bu Rita ini tentang satu dogma juga, tadi sudah saya tampilkan, itu keperawanan Maria. Sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan. Jadi komplit sebelum, saat, dan sesudah. Itu iman gereja, bukan hanya iman gereja, itu dogma. Oke, dogma. Yang namanya dogma itu mutlak, harus diimani. Mutlak harus diimani, harus dirangkul dan diwartakan oleh umat, oleh gereja juga. Nah, bicara tentang proses lahirkannya Tuhan Yesus dari rahim Bunda Maria memang tidak kita temukan di kitab suci. Oke, maksudnya dari Injil Lukas dan ketiga Injil lainnya. Oke. Tapi ada referensi juga ke kitab-kitab lainnya, tapi yang jelas ini sesuai sekali lagi dengan
Bunda Maria sebagai Bunda Allah, yang penuh rahmat dan tanpa dosa. Nah, dosa asal ini salah satu efeknya adalah penderitaan. Sebelum Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa asal, sebelum Adam dan Hawa ini melawan perintah Allah, tidak taat, kita tahu di kitab Kejadian, di Taman Firdaus, di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup dengan penuh kebahagiaan surgawi, tanpa harus bekerja, semuanya sudah disiapkan, tanpa harus menderita, intinya seperti itu. Tapi kita ingat pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, apa konsekuensinya? Kamu harus bekerja, pontang-panting, panas terik matahari, menyangkul dan sebagainya. Dan bagi wanita, salah satu konsekuensinya adalah melahirkan. Jadi itu contoh spesifik, tapi paling intinya adalah penderitaan fisik pasti akan dialami. Bukan hanya itu juga, penderitaan spiritual, rohani. Kita akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Bunda Maria, Bunda Allah, yang dikantung tanpa noda dosa, penuh rahmat, full of grace, artinya Bunda Maria karena full of grace, tanpa noda, tanpa dosa asal, ini tidak mengalami efek dari dosa asal. Nah, karena Bunda Maria adalah bunda sebagai wanita, jadi rasa sakit melahirkan itu tidak dialami oleh Bunda Maria. Tidak. Makanya Bunda Maria tetap perawan. Jadi ini adalah kesetaraan, it's konsistensi dari ajaran pertama Bunda Maria Bunda Allah, kemudian Maria yang dikandung tanpa noda dosa, dan tentu saja tanpa noda dosa artinya tanpa dosa asal dan tanpa mengalami efek-efek dari dosa asal. Jadi sakit, salah satunya sakit pada saat melahirkan itu. Jadi tetap perawan, tetap perawan sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan juga tetap perawan Bunda Maria. Ini memang tidak umum ya, relasi antara Bunda Maria dengan Santo Yosef, sang suami. Tidak umum, karena kan suami istri pada umumnya pasti kan ungkapan cintanya lewat hubungan suami istri. Tapi gereja mengajarkan, dan misteri Allah juga dari pewahyuan ilahi mengajarkan bahwa Bunda Maria setelah melahirkan tetap perawan. Artinya bentuk pernikahan antara Bunda Maria dan Santo Yosef ini suatu tetap pernikahan yang sah, tapi boleh dibilang levelnya berbeda dengan bentuk pernikahan laki-laki dan perempuan pada umumnya. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Jadi sekali lagi saya mau tadi menjabarkan ada konsistensi antara dogma Bunda Maria sebagai Bunda Allah, kemudian dogma berikutnya juga Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa, dan keperawanan Maria, dan proses kelahiran Yesus. Bunda Maria tidak mengalami sakitnya melahirkan, karena sekali lagi efek dari dosa asal adalah rasa sakit, seperti itu. Terima kasih, Frater Diakon. Sama-sama. Pertanyaan lain mungkin boleh sekitar Rosario. Saya sengaja nggak membahas tentang Rosario. Ya. Karena temanya tentang penghormatan. Ini pertanyaan yang agak cukup menggelitik sih, tetapi kita coba menanyakan ini. Di sini setiap kita berdoa Rosario, kita kan tanpa sadar memuji Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, titik. Terpujilah engkau di antara wanita. Kan itu yang selalu kita, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu kata selalu kita ucapkan. Setiap rosario sebanyak 63, satu putaran rosario kan ya. Terpujilah engkau. Jadi setiap saat saya benar-benar
memuji Maria, terpujilah engkau di antara wanita, mengagumkan Maria. Nah, di situ itu adalah perkataan Elizabeth, benar ya Rob, Diakon ya. Tetapi menimbulkan pertanyaan buat kita. Haruskah kita benar-benar mengikuti teladan Elizabeth menyatakan itu? Waktu Elizabeth berkata itu, kan Bunda datang sendiri di depan Elizabeth. Sebayangin kan, Bunda datang sendiri di depan Elizabeth, kemudian Elizabeth berkata itu, sepupunya itu kepada Maria. Ya, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, seperti itu. Nah, itu 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang sudah era yang baru. Apakah kita perlu mengikuti kata-kata Elizabeth itu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat di situ, itu kenapa kita masih tetap mengikuti? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Itu yang tadi Diakon katakan dengan Magnificat. Pertama kali dibuka dengan Magnificat. Jiwaku memuliakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, karena Dia memperhatikan keadaan hambanya yang rendah. Karena lihatlah mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Berarti segala keturunannya keturunan aku kan ya, Diakon semuanya akan menyebut itu terberkati Maria itu. Jadi itu untuk teman-teman itu arti daripada kita tuh ada alasannya. Kalau yang Salam Maria penuh rahmat itu udah pasti nggak disangka itu oleh Gabriel. Kemarin kita bahas kenapa harus Gabriel yang datang, kenapa nggak Allah sendiri gitu. Yang season yang minggu lalu, Diakon. Kok kenapa sih nggak Allah sendiri? Yang di perjanjian lama kan semuanya Allah yang datang kepada nabi ini, nabi ini, nabi ini. Ini kok ya disuruhnya Gabriel. Jadi sebenarnya kenapa? Itu pertanyaan yang lalu dan kita udah didampingi oleh romo-romo yang lalu udah dijelaskan sampai itu. Nah sekarang yang kedua memang belum dijelaskan. Yang tadi yang seruan Elizabeth. Itu kan Elizabeth gitu loh Diakonnya. Itu kan Elizabeth. Sampai saat ini kita masih mengikuti itu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi kata-kata itu dibalas oleh Maria adalah Magnificat. Yang panjang itu istrinya. Jadi berarti kita memang perlu ya menyatakan itu. Karena apa? Bunda sendiri langsung menjawab, dan segala keturunanmu akan segala keturunanku akan menyebut aku bahagia. Jadi itulah gunanya Sario yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa segala keturunan yang menyebut ini semua pasti akan bahagia. Pasti akan didoakan oleh Bunda Maria. Itu aja sih poin yang saya ingin sampaikan dengan kata-kata yang hari ini kita bahas. Kemudian saya nggak sangka dengan tema yang saya ambil ini menjadikan saya pribadi begitu semakin jelas dan semakin yes, I will. itu Diakon Rambang. Jadi Diakon tuh menjelasinya tuh benar-benar nggak ngantuk sama sekali karena excited. Wah, habis ini apa ya? Terus ini bagaimana? Oh, ternyata begini. Oh, secara dogma, secara biblika. Teologis. Ya, jadi thank you so much. Jadi menurut saya pribadi apa yang saya yang saya usulkan untuk diskusi ini buat saya pribadi, yes, dia mau bicara sama saya pribadi secara sesuatu bahwa yaitu Rosario seperti yang saya imani bahwa Rosario adalah senjata di antara senjata yang paling tajam untuk keselamatan ya, untuk juru selamat dekat sama Yesus, bukan untuk terkabulnya permohonan. Thank you, cuman itu aja. Thank you so much. Terima kasih. Kemarin saya sama Riri diskusi, lu kenapa sih bikinnya ini gitu ya Ria? Maksudnya apa sih? Ya bagus materinya Riz. Iya, apa sih Riz yang mau didapetin dari diskusi ini gitu ya?
Ya kita dengerin aja Diakon Rambang. Terima kasih Diakon Rambang, betul bagus banget materinya. Baru ngerti juga nih istilah-istilahnya, penjelasannya ya. Jadi semakin menguatkan saya ini untuk semakin menghormati Ibu Maria ya. Iya. Karena pas tadi ada beberapa latria, baru dengar juga tuh Diakon. Oke. Dulia, hiperdulia, terus Iya. maksudnya apa, baru bagus. Iya. Nggak membosankan kan? Iya, jelas ya. Malah buka mata. Puji Tuhan. Rajin nggak melakukan doa rosario tuh? Katanya kalau mau nanya mengenai rosario juga boleh. Oke. Nah, Mungkin ada yang dong males Diakon, doa rosario itu apa harus setiap hari atau bagaimana? Tiap hari. Setiap hari sudah apa harus setiap hari atau sehari boleh 3 kali ya? Bagaimana sih pentingnya rosario kali gitu ya Mbak Titin ya, baru kita tahu perlunya sehari 3 kali, sehari sekali ya. Iya, itu Diakon. Baik. Tadi kan Risa bilang senjata rohani. Apalagi kalau kita lagi ada masalah, ya lebih ke senjata itu gitu, pendekatannya melalui senjata rosario itu. Lepanto ya, kita ingat aja Lepanto ya. Iya. Benar. Ya, baik. Ya kalau biasanya ya, kalau saya pribadi mungkin terbiasa dengan cara doa di komunitas itu frater-frater ya paling banter 15 menitan gitu ya. Tapi biasanya kalau itu pakai bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak lama, mungkin 20-30 menit mungkin dengan meditasinya seperti itu. Tapi ya yang mau saya sampaikan sebenarnya poinnya adalah bisa sebenarnya doa rosario tiap hari. Oke, tiap hari ya. Untuk berapa kalinya ya terserah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke. Misalnya banyak waktu kosong ya mungkin satu hari ya boleh 3 kali, mungkin pagi, siang, malam atau sebelum tidur seperti itu. Intinya ya kalau 15 sampai 30-an menit sebenarnya bisa sih, sebelum tidur juga bisa. Misalnya gimana, Diakon, ketiduran gitu pas doa rosarionya. Ya bagus. Ada satu romo di satu romo di Filipina, mungkin Tante Risa kenal nih, Romo Enrico Gonzales. Dia memang orangnya pelawak sih, Enrico Gonzales udah agak senior, cuma orangnya pelawak, khotbah hebat. Dia bilang candainya, jokingly dia bilang, lebih bagus kamu doain rosario, pegang rosario ketiduran daripada pegain misalnya tabloid yang seksi-seksi seperti itu terus ketiduran. Nggak bagus ya. Itu Father Enrico ya. Tapi sebenarnya yang saya tekankan sebenarnya kalau pengen doa rosario tiap hari, tergantung waktu masing-masing, itu sebenarnya bisa sebelum tidur atau pas saat-saat hening itu bisa. Dan baik, tapi ya sekali lagi doa rosario ini adalah doa devosi. Oke, doa devosi artinya tergantung, ada beberapa yang devosinya bukan ke doa rosario. Oke, ada devosinya ke sakramen Maha Kudus. Devosi kan artinya devote, aja ada elemen personalnya seperti itu. Ada elemen personalnya. Tapi yang harus ya sebagai seorang Katolik, yang harus ya dibaptis, kemudian mengaku dosa, menerima sakramen kudus, hosti kudus, misa tiap hari, itu yang harus semuanya. Tapi dari sisi devosi ya tergantung, kan ada misalnya beberapa dari kita devosinya bukan ke rosario, tadi saya bilang devosi ke kerahiman ilahi, devosi ke sakramen Maha Kudus, nggak masalah. Tapi bagi kita yang sekali lagi, atau misalnya devosi kepada Bunda Maria misalnya enggak dalam bentuk rosario, bisa juga misalnya lebih kepada ziarah, kan bisa juga ziarah, atau misalnya ada hal-hal lain gitu, kayak tadi doa syafaat dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi yang perlu kita sadari, mengapa kita harus mencintai doa rosario, karena doa rosario itu sendiri sangat-sangat mudah dibawa kemana-mana. Sekarang ada bentuknya kayak cincin gitu kan, udah semakin kecil gitu. Jadi udah nggak ada alasan mengapa orang Katolik nggak mau doa rosario, karena sekarang bentuknya sudah sangat-sangat portable, mudah dibawa.
Oke. Dan dalam doa rosario sekali lagi dibantu untuk berjalan merenungkan misteri kehidupan Bunda Maria dalam peristiwa imannya dalam mengikuti Yesus. Oke, itu nggak bisa, sekali lagi nggak bisa dipisahkan. Jadi dalam berdoa rosario bagaimana saya menempatkan diri saya, perjalanan iman saya bersama dengan Bunda Maria. Misalnya peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Bagaimana kita berjalan bersama Bunda Maria melihat bagaimana kita mengalami hal seperti ini, sedih, gembira, dan sebagainya, mulia dalam kacamata iman. Makanya doa rosari itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat boleh dibilang ya membantu perjalanan iman kita. Oke, satu bentuk doa devosi. Dan apabila kita berdoa rosario, oke, ini perang kita ini bukan hanya perang jasmani, tapi perang rohani. Nah, setan-setan itu takut apabila kita doa rosario. Kalau nggak percaya, silakan. Boleh, benar. Itu lambangnya injak itu kaki setan. Iya. Mengapa setan ini tak benci sekali kepada manusia, kepada Bunda Maria, kepada perempuan? Oke, makanya ibu-ibu di sini kalau doa rosario untuk intensi apapun sebenarnya luar biasa. Oke, setan itu nggak mau. Mungkin cobaannya tinggi, tapi karena kalau cobaannya tinggi, sebenarnya tes imannya nih semakin dalam buat ibu-ibu. Mengapa? Sekali lagi, setan itu menjerumus wanita. Oke, Hawa. Tapi oleh wanita juga, Bunda Maria, keselamatan juga bisa datang. Nah, ibu-ibu, oke, yang berdoa rosario, ini luar biasa. Setan itu nggak mau. Tapi kalau kita berdoa rosario, kita berperang bersama Bunda Maria. Dan apabila kita berperang bersama Bunda Maria loh, biasanya ya, kalau kita meminta lewat perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus nggak akan bilang no. Biasanya ya, kalau itu benar-benar doa yang intensi kita sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Bukan yang sesuatu yang kita mau, benar-benar Tuhan tahu ini memang buat kita. Kesehatan misalnya, pertumbuhan iman, oke, pekerjaan, kan kita perlu pekerjaan bisnis yang baik dan sebagainya. Biasanya kalau kita meminta kepada lewat perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus nggak akan bilang no. Contohnya pernikahan di Kana. Loh, ini permintaan pertama Bunda Maria yang tercatat ini kan buat pesta-pesta, bukan suatu yang wah. Misalnya Bunda Maria mintanya, mungkin Tuhan Yesus nggak akan memberi alasan. Nggak akan komplain gitu kepada Bunda Maria. Misalnya kalau Bunda Maria minta, ini ada seorang anak yang sedang jatuh sakit, berikan dia kesembuhan. Tuhan Yesus nggak akan bilang, wanita apa maumu? Reaksi Tuhan Yesus seperti itu mengapa? Karena yang diminta Bunda Maria ini adalah untuk pesta. Untuk pesta. Nah, untuk pesta aja Tuhan Yesus mau dengar permintaan Bunda Maria. Apalagi misalnya yang kita minta adalah untuk iman kita, keluarga kita, pasti Tuhan Yesus mau dengar. Tapi tetap harus bersabar, namanya perjalanan iman kan seperti itu. Bukan kita yang mengatur Tuhan itu seperti mesin ATM gitu kan. Tapi bersabar menunggu itu bagian dari perjalanan iman, sama seperti Bunda Maria. Oke. Jadi itu betapa pentingnya doa rosario. Selain ini bisa kita bawa kemana-mana. Kita pun doa rosario waktunya pun ya nggak sampai 5 jaman kayak gitu, menitan aja, pasti ada waktunya untuk doa rosario tiap hari. Dan ketiga, perjalanan kita juga ini adalah suatu perang, bukan perang yang jasmani, tapi perang yang rohani. Oke. Jadi apabila kita mau melawan yang jahat, kita harus perang bersama Bunda Maria lewat doa rosario. Iya, betul. Amin. Amin. Itu betul banget, Diakon. Saya punya pengalaman suami saya nih. Ada rumah kita awalnya kosong gitu. Terus di situ banyak penghuninya. Terus bahkan sebelumnya ada penyewa katanya sampai dipindahin pagi tidur. Terus suami saya tuh berdoa aja dia di tempat di kamar-kamar. Betul, puji Tuhan, sekarang malah
bener nggak ada karena anak kos tidak ada yang komplain. Kalau sebelumnya yang nyewa itu komplain, katanya saya, karena dia selalu pakai sesajen. Iya. Setelah doa rosario di setiap kamar gitu ya. Puji Tuhan itu betul Romo bisa menangkal kok Romo diakon. Iya. Betul. Amin. Ini kemarin nih ada David ya. David ini sepupu saya, dia seorang Protestan dan dia rajin ikut misa pagi ya, udah cukup lama lah, beberapa bulan. Nah kemarin kita bahas mengenai Bunda Maria, dia tentunya tahu tapi ya hanya sekedar tahu. Dan kemarin ya David coba ceritain gimana, saya lihat dia tuh sakit, tangannya tuh nggak bisa berdiri. Dia videoin saya, Riz, gue kok begini tangannya nggak bisa begitu. Gimana Fit? Coba ceritain. Silakan. Yang kemarin. Ya. Kan saya kena asam urat. Ini tangan ini kemarin itu gitu. Sakit sekali yang ini nih. Nah saya ingat, saya bilang, coba kamu doa, minta sama Bunda Maria biar disampaikan sama anaknya gitu. Akhirnya saya coba gitu. Malam-malam sebelum tidur saya coba gitu. Oh ini sakit. Aduh, sakit banget. Ini juga sakit. Doanya apa? Doanya spontan saya enggak. Iya, pastilah. Saya doanya Bunda Maria, baru pertama kali saya sebut namamu. Kan saya sakit. Saya ingin Bunda Maria doakan saya kepada anakmu, saya bilang gitu kan. Udah gitu, saya diam aja gitu, sambil bingung kan, kaku saya menyebut Bunda Maria itu kaku gitu, kata-katanya, pokoknya saya diam gitu. Udah gitu, saya juga lupa pokoknya tujuannya minta sembuh gitu. Lama-lama setelah saya berdoa gitu, saya kok merinding gitu kan. Aduh, saya baru seumur-umur mengucapkan Bunda Maria. Gitu. Ya setelah itu saya berdoa juga sama Tuhan Yesus gitu kan. Biar Tuhan Yesus dengar doa Maria deh gitu sama anaknya gitu. Ya nggak lama itu, sebentar banget saya berdoa, saya tidur. Udah tidur ya. Pas biasa kan jam 4 gitu saya bangun gitu kan. Bangun, pikiran saya sebelum tidur dan setelah bangun, tangan saya langsung ke tangan saya. Saya gini, kok nggak sakit? Ini sampai sekarang tuh lihat tuh, udah enak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terharu dengernya. Saya langsung bikin video kirim ke Risa. Takutnya kan bohong gitu kan. Tapi bener tuh, digini-gini nggak tahu. Kemarin digini, Reki juga tahu tuh. Sakit banget di sini. Sampai di sini sakit. Akhirnya kan digini-gini, tangannya saya goyang-goyang gitu. Ya itu aja. Setelah KKS mengenai kenapa bukan Allah sendiri yang datang mengunjungi Maria, tapi memerintahkan malaikat Gabriel ya. Kan kamu dengar KKS itu. Jadi ya itu ya, ini pengalaman sepupu saya yang berbeda, dia GPIB. Itu sekedar ya, berarti Bunda pun mendengarkan semua dan dia tahu priority. Waktu itu kan saya bilang, apa boleh saya sebut Bunda Maria gitu kan, kata Ina juga boleh kata gue, cuma karena nggak pernah. Boleh. Jadi saya sebut terus dalam doa gitu. Ya nggak apa. Ya sebenarnya beberapa aliran, ya puji Tuhan, terima kasih karena penjelasan cerita imannya juga, dan puji Tuhan tangan Pak David bisa sembuh. Beberapa aliran gereja Protestan yang dominan ya mainstream itu, kalau nggak salah Lutheran itu, mereka punya devosi yang hampir kayaknya mirip dengan gereja Katolik gitu. Lutheran.
mungkin bisa dicek mungkin di internet itu mereka devosi kepada Bunda Maria itu hampir mirip-mirip dengan gereja Katolik. Iya, nggak masalah sih kalau menyebut nama Bunda Maria bagi saudara-saudara kita yang beragama Protestan. Karena belum terbiasa gitu kan. Iya, belum terbiasa. Karena Tuhan Yesus juga nggak melarang. Mulai biasa. Iya, kalau misalnya ya Pak David, ada sih, ya memang biasanya untuk bagian terakhir, bagi saudara-saudara kita yang beragama Protestan, untuk memahami tradisi gereja Katolik itu ya tentang Bunda Maria ini. Salah satu contohnya dari nggak tahu ya, mungkin di Indonesia sudah ada terjemahannya atau masih dalam bahasa Inggris. Scott Hahn, ini pendeta Presbyterian di situ, ya mungkin bisa dibaca itu ya bagaimana pergulatannya itu tentang Rosario, Rome Sweet Home itu bukunya bagus. Nanti saya kasih feed, udah ada terjemahannya Diakon. Iya. Ya, itu bagus itu. Iya, saya juga kaget aku dia bicara, ya ampun ya Bunda Maria, terima kasih, saya thank you. Iya. Aja bahwa ada orang yang ya bedakan ya David yang apaan sih gitu, tapi begitu boleh. Jadi saya haru juga, maksud aku bahwa sesosok David aja dia langsung kabulkan, gimana kita yang setiap hari kita memuji nama dia ya. Walaupun kata-katanya nggak seperti orang Katolik begitu kan, rapi, bagus. Kalau saya kan namanya orang ragu-ragu pertama kan, jadi tapi dimaklumin kali Bunda Maria. Pasti. Sebenarnya diatur sendiri sampai ke Yesus kali ya. Ya, itu dia. Tolonglah, itu kasihan dia nyebut namaku jadi deg-degan, tapi tolonglah dia. Oke, begitu kali kata Yesus. Oke. Bukan gitu. Ya ada orang asing katanya. Bagus ya. Sekarang anak tuh tak benar, sungguh tangannya tuh nggak sakit tuh. Mujizat nyata tuh, mujizat. Iya. Kalau diimani itu mujizat. Iya. Oke, yang lain dong, yang sudah mengimani Maria. Diakon, saya mau mohon penjelasan. Oke. Kita kalau ada yang meninggal, kita kan selalu doa rosario. Jelasin dong, kenapa doa rosario, nggak doa yang lain? Oke. Ya, terima kasih. Ya mungkin tadi practicality-nya doa rosario. Oke. Mudah tuh didoakan bersama, diulang-ulang. Salam Maria penuh rahmat Bapa kami. Itu dari sisi practicality-nya yang sangat-sangat praktis seperti itu. Nah, mungkin kalau doa-doa lain ya sebenarnya bisa, nggak masalah doa-doa lain, doa mungkin ibadat arwah seperti itu kan, atau bentuk doa yang kepada santo siapa misalnya kepada santo yang buat Dominikan itu Yohanes Matias, ini terkenal juga Santo Yohanes Matias. Oh iya, Yohanes Matias saya nggak tahu siapa itu. Gue juga nggak tahu soalnya. Itu Yohanes Matias itu di Santo Domingo di Filipina itu ada patungnya di situ, pas satu butir doa rosario itu jiwa-jiwa di api penyucian itu langsung kayak ke surga gitu. Jadi di patung di situ di Santo Domingo itu Santo Yohanes Matias sedang doa rosario, kemudian di bawahnya itu kayak ada api-api, terus ada beberapa sosok manusia di situ, sebenarnya itu jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi ceritanya tiap kali di kamarnya Santo Yohanes Matias itu, di kamarnya ketika dia doa rosario, doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian itu langsung masuk surga. Surga. Ya itu. Ya, karena kekudusan Santo Matias. Yes. Seperti itu. Jadi ya salah satu contohnya saya katakan yang misalnya nggak harus doa rosario, ya bisa bentuk doa yang lainnya. Tapi mengapa doa rosario? Sekali lagi selain dari practicality-nya, praktis, dan juga doa rosario ini sekali lagi kita meminta kepada Bunda Maria untuk saudara-saudari kita
yang sedang dalam perjalanan berpulang kepada Allah di purgatori. Jadi Bunda Maria juga karena perannya dalam karya keselamatan juga bisa menjadi perantara bagi kita, terutama untuk saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita di api penyucian seperti itu. Jadi Bunda Maria juga sebagai ibu gereja, ibu juga mereka yang saudara-saudari kita, maksud saya, yang di api penyucian juga pastinya memohon kepada Bunda Maria. Jadi menuntun ya, diakon ya, menuntun juga jalan kita menuju rumah Bapa di surga gitu ya. Jadi tugas Bunda Maria itu nggak hanya berhenti sampai di kali, sampai sekarang juga. Oke, makanya ada penampakan Bunda Maria seperti itu kan. Ya, Bunda Maria juga sebagai perantara kita dalam doa-doanya menuju kita kepada putranya Tuhan Yesus Kristus, ya juga perantara juga buat saudara-saudari kita yang di api penyucian. Jadi ya mengapa doa rosario pada ibadat arwah dan sebagainya, ya alasannya seperti itu, alasan teologisnya. Terima kasih, Diakon. Sama-sama. Ada yang mau tanya nggak? Rosario tuh bete. Diulang-ulang terus Salam Maria. Ayo, kemarin ada yang mau tanya. Siapa ada yang mau tanya? Kemarin yang bicara begitu, habis lama itu mulu, bosen, ngantuk, segala macam. Jadi gimana supaya membuatnya menarik ya, Kontu? Kemarin ada yang pertanyaan itu belum terjawab. Oke, baik. Iya, beberapa sih mungkin doa rosarionya yang pribadi ya, lewat misalnya dia senangnya musik ya, ada kayak latar belakang background music kayak gitu, nggak masalah. Atau doa rosarionya di tempat-tempat yang hijau gitu, nggak masalah. Oke, cari variasi. Mungkin misalnya di dalam gereja doa rosario karena merasa enak, nggak bosenin, misalnya di dalam gereja nggak masalah. Doa rosario misalnya di depan Sakramen Maha Kudus di kapel adorasi juga nggak masalah. Oke, cari cara. Pas jogging juga bisa doa rosario. Kalau senang jogging, jadi nggak boring, nggak masalah. Oke. Oh, jadi kita cari apa yang membuat kita bisa nyaman, ya. Ya. Duduk itu, rosario gitu, ngantuk. Gitu. Teman-teman yang merasa aduh boring gitu saja, semoga dengan penjelasan diakon jadi bisa mulai rosario. Iya sih, tapi itu yang tahap-tahap awal sih supaya nggak bosan. Tapi lama-lama nanti kalau sudah terbiasa nggak akan bosenin. Percaya sama saya. Enggak, karena kita tahu buat sesuatu yang kita tahu kegunaannya, sesuatu yang kita tahu maknanya itu beda. Karena waktu itu saya kasih tahu teman-teman, cari maknanya dulu, cari ngertinya dulu, ini apa, terus buat apa. Berbeda kalau kita hanya pokoknya rosario caranya ini Salam Maria 10 gini ya pasti akan boring. Tapi kalau kita diskusi seperti ini kan menjadi lebih mengerti bahwa ternyata sangat besar maknanya. Kenapa kita nggak ambil kesempatan untuk ikut masuk di dalam doa ini itu? Menurut saya sih itu. Jadi kita usahakan menggali makna dari case by case. Nah, untuk minggu depan saya akan membahas peristiwa ketiga dari setiap peristiwa. Jadi misalnya gembira yang ketiganya apa, sedih ketiganya apa, mulia ketiganya apa, itu saya akan ambil itu supaya makna-maknanya jadi kan menarik, unik. Tapi saya ambil yang ketiga karena yang paling penting adalah ketiga ada Yesus lahir. Itu hanya untuk ini aja supaya pengetahuan diakon, jadi mereka biar bisa excited juga ya ternyata ya gitu loh. Jadi kayak sekarang kan dari kita nggak tahu, Titin bilang gue jadi tahu sekarang. Nah itu kan mungkin saya rasa keinginan Bunda Maria kepada kita. Iya, ya pelan-pelan aja, namanya perjalanan iman. Bahkan dalam doa rosario pelan-pelan aja sampai terbiasa. Just sabar, pelan-pelan, nanti terbiasa. Kemudian sudah menjadi doa favorit seperti itu. Without knowing it gitu loh, jadi doa favorit gitu. Ada yang lain nggak yang mau ditanyakan? Silakan loh. Masih ada 5 menit.
Indra senyum-senyum. Ada yang mau ditanya Indra atau mau diapain? Apa Indra? Halo, ya. Ya. Romonya ini apa namanya? Diakon kan? Iya, masih diakon nanti November 15 sudah romo. Oh, waduh. Diakon Rambang, terima kasih penjelasannya. Tapi mungkin saya hanya mau men-sharingkan diri saya sendiri. Kegiatan saya sehari-hari bila bangun tidur itu hanya berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Kayaknya yaitu udah spontan ya. Dan kemudian malam mau tidur juga Bapa Kami Salam Maria. Saya hanya berdoa rosario bila memang benar-benar saya butuh. Karena saya menganggap rosario seperti yang saya sudah berulang-ulang katakan di dalam gospel, itu adalah senjata ampuh saya. Jadi pada saat-saat saya kadang ya permohonan itu dalam bentuk novena, bisa novena Hati Kudus Yesus, novena 3 Salam Maria, bahkan saya suka membaca Mazmur tiap harinya. Tapi rosario bagi saya adalah udah ini yang terakhir lah. Dan seperti dari doa-doa saya, mungkin dia boleh dibilang 90% terkabul. Tapi ada satu case yang tidak terkabul. Dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya gitu. Tuhan, kenapa sih gitu? Suka timbul pertanyaan itu. Tapi kemudian saya mematahkannya. Saya bilang, "Hai setan, kau jangan ganggu aku. Nggak usah tanya-tanya." Begitu. Ya sudah, terima saja gitu. Tapi ada satu case, dan menurut saya kalau di gospel ini suatu hari diceritakan bahwa tidak semua doanya dikabulkan, bisa aja doanya tidak dikabulkan, bisa aja dipending, dipospon, kita kan nggak tahu. Itu sebenarnya buat saya lebih menarik, karena kalau dikabulkan ya memang hampir 90% pasti dikabulkan kok kalau kita percaya gitu ya. Yang sampai sekarang menjadi tanda tanya saya itu waktu uang saya hilang yang buat pesawat ke Sydney itu loh. Itu kan visanya hanya beda 2 minggu. Ya, misalnya tanggal 15 Mei saya harusnya berangkat, baru visanya keluar 30 Mei. Terus saya nanya sama Tuhan. Dan itu selama itu saya doa terus. Pagi, siang, sore malah doanya. Macam-macam doa Romo saya sampaikan. Terus, kenapa Tuhan? Aku nggak pernah loh kamu mungkin sampai menolak aku gitu loh. Kok aneh ya gitu. Kok aneh gitu. Kok sampai saya bisa sampai tapi mungkin ya itu suatu pelajaran juga. Saya ambil yang positifnya pelajaran supaya saya nggak ceroboh, nggak terlalu euforia kalau ada sesuatu. Jadi pikir-pikir dulu yang matang. Ya itu aja. Jadi kalau ada teman yang kemungkinan ada yang sesuatu yang dipospon atau tidak dikabulkan dan kemudian suatu hari, kadang-kadang memang suatu hari kita akan terjawab akhirnya. Oh maksudnya gitu toh. Kayak terjadi sama teman saya. Teman saya ini hidupnya sangat menderita, pas-pasan. Mau ngirim anaknya ke Belanda ambil S2. Dia kirim WA saya, doain dong biar bisa berangkat. Dan akhirnya nggak bisa berangkat. Saya merasa bahwa doa dia justru dikabulkan Tuhan, Romo. Diakon Rambang. Saya merasa malah itu dikabulkan Tuhan sebenarnya. Karena ternyata di Eropa sekarang krisis. Kalau anaknya di sekolah di Belanda, malah di Jerman itu sekarang orang pada ngumpulin kayu bakar. Karena gasnya kan diledakkan tuh dalam perjalanan ke Eropa dari Rusia. Ngumpulin kayu bakar katanya nanti untuk jaga-jaga kalau sampai musim dingin. Gas kan kamu punya teman juga kan yang teman kita juga Riz yang tinggal di England namanya siapa mbaknya itu yang kawin sama orang Inggris itu loh. Oh si Siti. Siapa? Siti. Oh si. Ya. Dia tulis di Facebook, gila tagihan listrik. Biasanya 250, sekarang 700 pound sterling. Naik 3 kali lipat. Gila nggak? Aduh,
Saya bayangin gimana itu, yang kayak dia aja menjerit, sementara orang susah banyak sekali. Ya begitulah. Diakon Rambang. Ini kayak orang Chinese totok ya? Iya, orang dialeknya soalnya kayak pelo-pelo gitu loh. Cuma mirip-mirip Chinese. Oh, Saya di Surabaya ya. Saya kelahiran Pontianak, cuma Dayak asli, Dayak Tulen. Oh. Cuma di Surabaya sering dipanggil Koko gitu kan. Dialeknya juga soalnya mirip. Ya itu sharing saya aja. Ya kan, namanya juga bagus ya, Rambang Ngawan. Itu pasti ada artinya tuh. Kalau orang Dayak ya. Beneran artinya apa? Kalau Rambang sih saya belum tahu artinya apa, tapi ini sosok apa ya, cerita legenda zaman dulu. Dia ini lucu sih. Bapak saya memilih nama ini untuk maksud yang baik. Rambang itu sendiri sebenarnya seperti apa ya, warrior seperti itu. Oh, warrior. Itu. Warrior. Yang agak sangar gitu. Cuma doa bapak saya ya, jadi warrior, jadi yang lebih baik gitu untuk melawan dosa dan sebagainya. Oh, bala tentara ya. Bala prajurit. Ya. Kalau Ngawan itu apa? Ngawan belum tahu ya artinya apa itu nama bapak saya. Sampai ke awan. Jadi itu family name ya? Enggak juga, karena kami enggak ada family name-nya. Abang saya memang ada ngawannya, saya ada ngawannya. Adik saya cowok enggak ada ngawannya. Justru Kurniawan, adik saya yang cewek, perempuan, enggak ada ngawannya. Ya enggak tahu, mungkin bapak waktu itu cuma pengen anak laki-lakinya ada ngawannya, cuma ya berhenti di saya gitu. Yang ketiganya enggak ada nama ngawannya gitu. Unik namanya. Sampai awan. Ya mungkin sedikit menanggapi tadi sharingnya Bu Indra tadi. Ya memang sih terkadang kalau doa kita nggak dijawab, itu kadang kita mikirnya rugi loh. Rugi habis waktu, usaha, tenaga, doa. Tapi sebenarnya nggak rugi. Meskipun doa kita nggak dijawab, sekali lagi pada saat yang mungkin kita perlukan, tapi jawaban doa-doa kita itu mungkin muncul dengan cara-cara yang Tuhan ya mungkin cara yang lain seperti itu ya. Perlu kita lihat dengan kacamata iman. Oke, seperti ini. Tapi tetap meskipun nggak terjawab, lama dijawabnya, tapi ada sesuatu yang penting yang harus kita ketahui, bahwa selama kita berdoa, yang dibentuk itu adalah ketekunan kita dalam berdoa. Itulah suatu poin positif yang bisa kita ambil. Meskipun doa kita menurut kita nggak dijawab, tapi dalam waktu kita berdoa dalam ketekunan. Ini yang Tuhan Yesus juga tekankan kepada para pengikutnya. Bertekunlah dalam doa. Seperti itu. Dijawab apa tidaknya? Satu lagi ya. Saya mau nanya. Diakon, saya itu di rumah kan sendirian ya. Jadi saya itu sering sekali masang YouTube doa. Ya entah itu doa apa aja lah, pokoknya doa. Itu saya salah nggak ya? Malah bagus dong. Nah, itu kan bagus, bisa dikatakan sambil lalu ya. Ada sama ngepel, sama apa gitu. Aku bosen denger lagu-lagu, ya udahlah aku pasang aja doa-doa gitu. Nggak apa. Ya, gimana ya? No problem. Bisa membantu. Dikabulkan juga kok. Iya. Nggak apa-apa ya? Dia kan. Oke. Lagu-lagu udah bosen, biasanya lagu-lagu kalau saya sambil pagi-pagi menyapa dengan lagu-lagu kan indah sekali. Iya. Oke, Reki kayaknya udah waktunya deh, Rek. Ya, terima kasih, Frater Rambang Ngawan. Semakin jelas bagi saya bahwa begitu pentingnya saya untuk menghormati Bunda Maria.
Karena Yesus pun sampai akhir hayatnya pun menghormati Bunda Maria dengan mengatakan, Ibu, inilah ibumu. Ya. Inilah Jadi, anak. Ya, jadi sampai kapanpun Bunda Maria adalah ibu kita. Jadi tidak ada orang yang bilang, saya nggak perlu doa rosario. Saya pikir karena Yesus bilang inilah ibumu, maka nggak mungkin seorang anak tidak menjumpai ibunya. Ya, mungkin sekian saja. Terima kasih banyak, Frater Ambang. Nanti kita ketemu pada saat pembaptisan. Imamat. Gimana sih? Imamat. Tahbisan. Imamat. Oh, diakon ya, imamat. Tahbisan. Frater diakon atau romo diakon juga boleh kan ya? Biasanya romo diakon boleh. Romo diakon lebih enak ya. Sekarang udah romo sebetulnya, tinggal di itu aja. Tapi masih muda, romo biasanya udah tua-tua. Boleh kami minta doanya sekalian berkat. Oke. Ya. Ada berkat Romo Diakon. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat berlimpah yang boleh kami terima daripadamu, atas pencurahan Roh Kudus yang boleh kami terima selama perjalanan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Kami mohonnya Bapa, Kau lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa, secara khusus kami mohon supaya lewat perantaraan Bunda Maria kami boleh terus setia sebagai pengikut Kristus. Kami boleh belajar dari perjalanan iman Bunda Maria. Kami juga semakin Kau dekatkan kepada Bunda Maria, dan secara terlebih-lebih kami semakin didekatkan lewat devosi kami kepada Bunda Maria, kepada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantu kami selalu ya Bapa, lewat perantaraan Bunda Maria, untuk terus berjalan bersama kami pada masa-masa sulit, pada masa-masa senang, juga pada masa-masa kebingungan, supaya lewat perantaraan Bunda Maria, kami Kau mampukan dengan pencerahan Roh Kudus-Mu. Berkati kami selalu ya Bapa. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Terima kasih Romo Dia.